Perkenalkan saya Ibu Evi dari Cirebon. Ya Ustadz, tadi saya sudah menyimak beberapa poin dari Ustadz 1 sampai 7 dan mungkin yang ingin saya tanyakan itu poin yang ke-7 yang menjadi fokus untuk diri saya gitu ya Ustadz, karena ketika pembelajaran diambil dari pembahasan yang 1 sampai 6, insya Allah ada beberapa yang bisa saya lakukan, dan ini tentang hijrah atau ketika kita ingin memperbaiki apa yang salah gitu ya. Tapi kadang gini Ustadz, kita tuh udah niat banget, tapi ketika kita kemarin itu buruk gitu ya, udah kita tuh buruk, terus kita tuh ingin memperbaiki, tapi semakin kita ingin memperbaiki, semakin sangat banyak ujian-ujian yang sepertinya mungkin bisa juga paham kali ya, udah gak kuat, ujiannya tuh semakin berat gitu Ustadz. Padahal apa ya, ingin benar-benar begitu. Coba sebutkan sama saya satu saja nabi yang nggak ada ujiannya. Iya, Ustaz, semuanya. Coba sebutkan sama saya manusia yang nggak ada ujiannya, nggak ada. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan. Sedangkan nabi-nabi saja yang dikawal Allah dengan malaikat, mereka tidak lepas dari ujian, apalagi kita. Nabi Ibrahim, ujian ayah, ujian anak, ujian istri, ujian umat, penyembah berhala, penyembah bintang-bintang, lama punya anak, sampai menikah sama Hajar, sudah punya anak, suruh berpisah dengan anak, sudah dapat anak, suruh menyembelih anak, istrinya Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, belum lahir ke dunia, ayahnya sudah meninggal, ibunya meninggal, dibesarkan kakek-kakeknya meninggal, dijaga paman-pamannya meninggal, anaknya semua meninggal kecuali Fatimah 6 bulan setelah Nabi meninggal baru dia meninggal. Nggak ada orang lepas dari ujian hidup ini. Saya sudah banyak ketemu orang yang kita sangka nggak ada ujiannya, ternyata ujiannya berat. Tidak ada, kesimpulan saya, tidak ada manusia lepas dari ujian. Maka kita mesti banyak membaca. Saya membaca sejarah-sejarah nabi-nabi, orang-orang soleh. Saya baru memulai pondok ini tahun 2021. Umur saya 46. Terlambat. Orang tamat dari Mesir langsung buat pondok. Saya merasa terlambat. Tapi setelah saya baca sejarah kakek ibu saya, dia lahirnya 1858. Dia baru buka kampung tahun 1909. 1909. Berarti umur dia 51 tahun. Dia orang soleh, wali Allah, Syekh Abdurrahman. Umur 51 tahun dia baru nebas hutan, baru buka kampung. Maka saya malu berdoa sama Allah. Siapa saya? Kenapa terlalu banyak meminta kepada Allah? Terlalu banyak nikmat yang dikasih Allah. Puncaknya adalah wa ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Kadang orang-orang yang kita tengok hidupnya tenang, adem, ayam, tentram, pas kita udah ngobrol, ujiannya ternyata berat.
Berat. Saya nggak mau menceritakannya di sini. Karena kalau nanti dia nonton, ini Ustaz menceritakan saya. Banyak jamaah kita, saudara-saudara kita yang ujiannya itu di luar pikiran kita. Lalu siapa yang mengkuatkan? Yang mengkuatkan Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah pertama dengan sabri, sabar. Wassalah, banyak-banyak sholat. Sholat, serahkan. Di saat ujian berat itulah sholat itu nikmat. Sholat. Sujud itu nikmatnya luar biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Nikmatnya menyerahkan semua kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nikmatnya kita bermunajat kepada Allah di saat berat. Di saat kepala kita ini berat, itu enak sekali kalau ditempelkan ke lantai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Ustaz, dan semoga menjawab atas pertanyaan Ibu Diana barusan. Kami persilakan untuk selanjutnya ya, penanya berikutnya, Bapak Ilman Soleh. Monggo Bapak dibuka mic-nya. Ya. Sudah, silakan Bapak sampaikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Pak Ustadz, Profesor. Barakallahu fiik. Izin saya bertanya, Ya, ini masalah bulan haram itu kan ada 4 ya. ya, Yang 4, 3 yang betul-betul, 1 yang terpisah. ya. Pertanyaan saya, kalau kenapa bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, tidak termasuk dalam Asharul Hurum? Piramidnya begini. Dibuatkan piramid ini. Puncak asam Ramadan kepala piramid. Yang 4 di bawah 4 Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 tambah 1 5. Baru sisanya 7 bulan lagi, itulah dah di bawah. 7 bulan yang di bawah. Jadi piramidnya begitu. Mengapa Ramadan itu tidak masuk dalam bulan haram? Ramadan itu setelah datang Islam. Sebelum Islam datang, yang mulia itu hanya bulan haram. Haram adalah bulan tidak boleh mendarah. Jadi datangkah bulan Zulqa'dah. Kan naik onta. Ini pasukan yang naik onta ini jangan membunuh, jangan merampok, jangan merampas. Datanglah mereka pada bulan Zulqa'dah. 1 bulan. Sampai di lokasi melaksanakan haji 1 bulan. Bulan Zulhijjah. Pulang Muharram. Jadi biar supaya aman pengunjung Baitullah ini, maka disyariatkanlah bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lalu kemudian Ramadan itu mulia, menjadi mulia Ramadan itu. Tidak sepaket dengan ini. Ramadan itu mulianya karena turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makanya malam yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Siang yang paling mulia siang tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Tanggal 9. Kita Indonesia tidak bisa wukuf, kita tetap puasa. Yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, jadi begitu teknisnya Pak Iman. Kenapa terpisah dia? Karena ini teknisnya teknis pelaksanaan haji supaya aman, tidak terjadi pembunuhan, perampokan, aman datang Zulqa'dah, aman Zulhijjah, dan aman pulang Muharram. Demikian, wallahu a'lam. Masih bisa lagi Pak Ustaz? Ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Ini masalah tentang sholat sunat di Pak Ustaz. Ya. Oh, saya sering mendengarkan ceramah Ustaz kalau susunan sholat malam itu dimulai dengan sholat sunat wudu, baru sholat sunat taubat, baru sholat sunat tahajud, baru sholat sunat hajat. Ya, Ya. ya betul Pak. Oh, yang ingin saya tanyakan, saya pernah dengar juga dari beberapa ceramah Ustaz, ada katanya ayat-ayat yang dikhususkan untuk sholat hajatnya, Pak. Ya. Dan sholat sunat taubatnya. Ya. Apakah benar adakah seperti itu anjurannya, Pak Ustaz? Ada pengambilan dalil dalam Islam, ada yang dalam Quran, ada yang dalam hadis, ada yang dalam ijtihad ulama. Salat Idul Adha, Idul Fitri, Qobliyah Subuh. Qobliyah Subuh ayatnya rakaat pertama kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kulhu wallahu ahad. Itu ada dalam hadis Sahih Muslim. Tapi tentang ayat salat sunat taubat dan salat hajat tidak diatur di dalam hadis. Karena tidak ada dalam hadis, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah terserah apa yang kau ingat dari Al-Quran. Apa yang mudah bagimu. Datanglah orang bertanya sama ulama. Wahai ulama, kira-kira yang cocok ayat apa ya? Datang ulama, dicarikannya lah ayat-ayat tentang taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Salahkah ulama memberikan ayat? Ya enggak salah. Nah, tapi kita tahu bahwa dia bukan dalam hadis. Itu adalah ijtihad ulama. Mau dipakai bagus. Kalau enggak mau, ya bebas saja, mana yang paling mudah dari Al-Quran silakan baca. Kenapa diawali dengan sholat sunat wudu? Hadis tentang Abu Hurairah yang Bilal, tentang Bilal yang didengar Nabi suara sendalnya dalam surga, ternyata dia tidak meninggalkan sholat sunat wudu. Kenapa diawali dengan taubat? Karena kita banyak dosa, jadi bagusnya kita bersihkan dulu dengan taubat. Setelah itu barulah kita sholat tahajud. Habis tahajud, ada hajat-hajat kita, maka kita sholat sunat hajat. Tapi aturan ini bukan ada dalam Quran. Nabi pun juga tidak mengatakan begini-begini, enggak. Ini diramu oleh ulama dari sekian hadis tadi. Standar kita, Quran, hadis, ulama. Demikian Pak Iman. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami langsung lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilakan untuk Bunda Yuni dari Bandung.
Sudah, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin sudah ngasih kesempatan ke saya untuk bertanya. Dari makna Muharram serta saya mencikapi tahun baru Islam, insya Allah sudah dipahami. Dan di sini saya cuma bertanya Pak Ustadz. Ya. Sebenarnya pertanyaannya sih Pak Ustadz mau minta doa, mohon doanya karena sebagai manusia tidak boleh berputus asa dan berkata pun. Banyak hal yang kami terima dari film ini, insya Allah selalu sabar. Mohon doanya Ustaz, semoga kesabaran kami dan musibah serta semua sakit yang kami alami cepat segera Allah. Terus di sini yang saya pengen bertanya sedikit nih masalah amalan-amalan yang mungkin saya sendiri belum 100% mengerjakan. Apakah amalan-amalan yang sedikit ini insya Allah ke depannya akan sedikit demi sedikit akan mengangkat semua cobaan yang sedang kami alami. Sekian, cuma begitu saja. Mudah-mudahan ada sedikit tenang di hati kami sekeluarga. Terima kasih. Mohon bantuan doanya pada jamaah yang mengikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2019 bulan Maret ibu saya meninggal. Maret. April saya bertemu dengan Pak Prabowo. 11 April. 12 April nomor handphone saya diretas. Buang handphone, buang nomor, enggak pakai handphone. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni itulah tidak ceramah, tidak jumpa orang. Hasilnya inilah hasil. Ini hasil dari April, Mei, Juni nggak jumpa. Nulis saja. Nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan. Jadilah ini sebanyak 650 halaman. Maret meninggal, April fitnah politik, Mei Juni babak belur, Juli ke Sudan. Juli ke Sudan, Sudan sudah mulai perang, satu-satunya pesawat yang masuk ke Sudan hanya pesawat Ethiopia Airlines. Mendarat saya di Sudan, sepi airport, nggak ada orang datang. Kedutaan sudah tutup. 1 bulan Juli. Bulan Juli nggak ada internet di Sudan. Karena pemerintahan tentara menghapuskan internet. Karena kalau internet orang nanti akan berkomunikasi unjuk rasa. Nggak ada internet. Saya mau nulis. Susahnya nggak ada internet. Juli. Akhir Juli saya sudah bawa ini. Udah mau sidang.
Sudah ACC, udah 20 kali periksa, coret, udah siap, udah ACC, bawa ke kantor, pasca sarjana. Coba kita cek di laptop. Anda S3 baru 1 tahun 8 bulan. Di sini aturan kalau mau sidang harus 2 tahun. Ingat daftarnya 2017 tahun berapa? Nggak ingat. Buka laptop, buka komputer kantor. 2017 bulan November Anda mendaftar. Desember, Januari, November. Berarti kurang 4 bulan lagi. Agustus, September, Oktober, November. Pulang lagi. Bayangkan pulang. Mau menangis darah nggak bisa. November. Desember. Berangkat lagi ke Sudan. Belum lagi fitnah itu, fitnah ini. Keluar dari yayasan lama. Laporan ke Polres. Menghadapi laporan ke Polda. Mahkamah pengadilan dari mulai Kabupaten Kampar, Provinsi Riau sampai ke Mahkamah Agung 2019. Saya hidup sendiri di ruku, tak ada orang. Disitulah saya puasa 3 bulan full, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, full 3 bulan. Disitulah saya merasakan sholat itu nikmat sekali, sujud itu lama sekali. Habis 2019. Habis 2019, masuk 2020. Baru masuk 2020 datang COVID. 6 bulan nggak keluar dari ruku. Saya nggak berani swab. Nggak mau saya, takut saya ditusuk-tusuk naik pesawat. Akhirnya saya nggak ada, tabligh akbar nggak boleh, tangkap 6 bulan. Maret lockdown, April, Mei, Juni, Juli, Agustus off. Sampai akhirnya 2020 bulan Desember. Perkara saya putus, selesai, habis gelap terbitlah terang. Diberikan Allah jalan. Ustazah Fatimah datang bulan Mei, diantar Kiai Hasan Abdullah Sahal pada tanggal 24 Mei. Saya ingat betul karena itu hari ulang tahun Kiai. Diantarlah ke pondok ini. Mulailah anak-anak belajar di Saung tanggal 1 Juni. Maka kami peringati 1 Juni itu sebagai hari ulang tahun pondok. Juni, Juli, Agustus anak-anak belajar di Saung, nggak pakai dinding. Mulailah buat bangunan di sebelah. 5 kelas. Saya pun mengkontak Ustadz Lukmanul Hakim. Pontianak, Ustadz Lukman kontak Ustadz Ozi. Kemudian Ustadz Ozi kontak Ustadz Alvin Firdaus untuk membantu penyelesaian gedung Syekh Abdurrahman ini. Akhirnya selesailah 20 kelas, 4 lantai. Berlanjutlah hubungan kita ini. Berdirilah gedung ini, selesailah asrama, anak-anak bisa belajar. Enggak kun fayakun dia. Kita bukan nabi. Berjalan pelan seperti kabut. Kabut dia mulai agak-agak hilang terang. Apakah sekarang Ustadz enggak punya masalah? Punya. Apa yang Ustadz pikirkan sekarang? Sekarang anak-anak nanti Juli naik kelas 3 aliyah. 25 orang ini akan tamat jadi alumni pertama. Berapa yang bisa dikirim ke Mesir? Berapa yang bisa dikirim ke Yaman? Berapa yang bisa dikirim ke Turki? Berapa yang bisa dikirim ke Brunei Darussalam? Berapa yang bisa dikirim ke Malaysia? Mencarikan ongkosnya, beasiswanya.
Anak-anak ini mesti kuliah, nggak boleh dia pulang kampung tamat pondok. Dia harus S1, wajib S1 supaya dia bisa mandiri. 2027 nanti dia kuliah. 2028, 2009, 2030, 2031. 2031 nanti mereka pulang selesai S1. Berarti mesti menyiapkan tempat mengajarnya. Mereka mesti ada disiapkan pondok-pondok cabang. Enggak ada istirahatnya hidup ini. Istirahat itu nanti ar-raha fil jannah, istirahat di surga. Fa idza faraghta fansab, selesai dari satu fansab. Fansab, terus beraktivitas. Wa ila rabbika farghab, kepada Allah Subhanahu wa taala berharap. Makanya kalau ada orang mengatakan hidup ini enggak usah terlalu dipikirkan. Iyalah, kau anak pejabat, anak orang kaya, bapak kau hebat. Kalau mau cerita susahlah sama saya. Enggak ada orang lebih susah dari saya. Makanya kalau datang jamaah ini mengadu, setiap Rabu datang mengadu begitu, begini, begitu. Aku nih susah Pak Ustadz, aku nih susah begitu, begini. Saya tanya, pernah kau minjam beras? Saya tanya. Ada yang datang, anaknya nunggak sekolah sekian bulan. Saya tanya, mengadu tentang kesusahannya. Saya tanya satu pertanyaan. Seumur-umur kau hidup, pernah kau minjam beras? Enggak pernah Pak Ustaz. Aku naik sepeda 5 kilo waktu SD untuk minjam beras, aku bilang. Tapi aku tetap sekolah. Kok bisa kau anakmu kau sia-siakan pendidikan? Jadi kemauan dan semangat itu yang tak boleh padam. Saya bukan menyepelekan ujian yang Bapak Ibu hadapi. Tapi saya mau mengatakan bahwa Allah Maha Besar. Idza sa'alta fas'alillah, minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak bisa teori. Saya kalau ada ustaz-ustaz yang ceramah berteori, enggak masuk ke saya itu. Hidup ini mesti dijalani betul-betul. Saya tidak mengatakan saya berhasil, tapi saya mengatakan bahwa kita pernah mengalami masa-masa sulit, kita lewati bersama insya Allah. Panjang umur saya, badan saya tuliskan nih, supaya kalau saya tak ada lagi bercerita, bisa dibaca dalam bentuk tulisan. Mudah-mudahan dikasih Allah kesempatan. Demikian Bang Alvin. Baik, terakhir ya Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk penanya terakhir. Kali ini Ibu Anna Sarkia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Ustadz, ada orang-orang yang dari tahun ke tahun makin rajin beribadah, rajinnya bertambah, hafalannya bertambah, bahkan aktivitas keagamaannya makin banyak. Namun terkadang kita masih melihat sifat sombong, mudah meremehkan orang lain, sulit menerima nasihat, atau bahkan masih gemar menyakiti sesama. Jadi pertanyaan saya, dalam perspektif Islam, apakah banyaknya ibadah selalu menjadi tanda keberhasilan hijrah? Dan apa indikator bahwa seseorang sebenarnya gagal berhijrah meskipun ibadahnya terlihat makin banyak? Itu saja Ustaz, terima kasih. Berhasilnya ibadah sholat pada ujung ayat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berhasilnya ibadah sholat pada 2. 'Anil fahsya wal munkar. Berhasilnya ibadah puasa pada 1. Kutiba alaikumus syiyam, berhasilnya pada 1. La'allakum tattaqun. Berhasilnya haji pada 3. Fala rafatha, mulutnya tidak kasar. Wala fusuqa, tidak melakukan kejahatan non-seksual. Wala jidal,
La rafatha, tidak melakukan kejahatan seksual. Wala fusuqa, tidak melakukan kejahatan non-seksual. Wala jidal, mulutnya tidak kasar, jidal, kelahi, ribah, namimah, sumpah serapah. Kalau ada orang hijrah, rajin ibadah, hafal Qur'annya banyak, angkuh, sombong, itu setan. Bukan hijrah itu setan. Dia hanya berubah casing, hanya berubah baju, hanya berubah bulu. Dulu belum berjenggot, sekarang berjenggot. Dulu baju jeans, sekarang baju koko. Bukan itu hijrah itu. Hijrah itu puncaknya adalah ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Allah melihat hatimu, jangan kau sombong. Allah melihat qalbumu, jangan kau merasa lebih. Allah melihat sirmu di dalam. Jangan sampai kau merasa kau lebih baik, lebih banyak hafalan, lebih. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Maka bunyi pertanyaannya iman, Islam, ihsan. Iman, percaya sama Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Naik ke atas, Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Naik ke atas, ihsan. Ihsan. Masuk ke hati. Ihsan. Mudah-mudahan kita tidak berhenti pada iman, Islam, tapi sampai kepada ihsan. Setelah hijrah, merasakan perasaan orang lain, menghilangkan angkuh, sombong, kasar, menghilangkan merasa diri lebih hebat, merasa. Kalau ada orang hijrah tapi nggak berubah, ya dia belum hijrah. Karena mana hijrah, man hajara mana Allahu an. Meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Peminum khamar tahu bahwa dia salah. Semua orang yang minum khamar, pakai sabu-sabu, pakai narkoba, ngisap ganja, itu kalau ditanya, tahu kau salah? Iya, tahu dia salah. Semua orang yang berzina itu tahu dia salah. Tapi orang yang merasa sombong dengan hafalannya, merasa hebat dengan suaranya, merasa mantap dengan ceramahnya, dia tidak sadar kalau dia salah. Namanya talbis iblis. Coba adakan bedah buku nanti, talbis iblis. Iblis menghiasi hati orang yang hafal Quran. Hafalan kau lebih banyak, kau ahli qiraat, penceramah, suara kau hebat, follower kau banyak, viewer kau banyak jamaah, kau militan. Talbis iblis. Maka mesti bangun di tengah malam. Bangun malam, duduk merenung sejenak. Jangan-jangan amalku ini riya. Jangan-jangan amalku ini hanya debu di embus angin. Gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sudah berbuat baik. Mereka merasa sudah berbuat baik. Na'udzubillah. Kalau hafalan banyak, jamaah banyak, tapi tak ada rasa takut kepada Allah, maghrur, tertipu. Baca kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Tanbihul Mughtarrin, peringatan pada orang yang tertipu. Tertipu dengan amal. Tak boleh al-i'timadu 'alal amal, bertumpu kepada amal, itu tanda orang lemah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran Ustaz. Afwan, barakallahu fiik wa iyyakum. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Tuan Guru sudah bersamai kita di majlis pada malam hari ini atas ilmu-ilmunya. Semoga menjadi penyemangat buat kita setelah ini untuk
beramal, ya insya Allah setelah mendengarkan nasihat-nasihat yang sudah disampaikan, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa melakukan ilmu-ilmu yang disampaikan. Amin Allahumma amin. Seperti yang saya janjikan Bapak Ibu, di akhir nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan hadiah bagi Bapak Ibu yang istiqomah ikut kajian, kemudian mengikuti challenge di Tatib Ramadan kemarin adalah ada 10 hadiah uang tunai senilai 10 juta dan 1 slot umroh gratis, ya. Nanti akan kami sampaikan setelah ini, setelah kita mendengarkan closing statement dan juga doa dari Tuan Guru Saiful Somad. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Tuan Guru, mungkin ada kalimat penutup dan juga doa terakhir pada malam hari ini. Bagi yang mau taubat, mau hijrah, mau ngaji, belum ketemu momennya belum dapat. Inilah momen hijrah. Saya mulai Muharram ini menjadi orang baik. Saya istiqomah, saya ikut grup, saya pengajian. Ini momen. Insya Allah kita ditolong Allah melalui para malaikatnya yang mendatangkan ilham ke kolbu kita, barokat bulan Muharram, barokat hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sendirian, mesti bersama-sama berjamaah. Gabung dengan Bang Alvin Firdaus. Ada apa-apa tanya, nanti beliau akan kirimkan ke admin, saya akan jawab dengan voicemail. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mencari ridha Allah sampai pada akhirnya nanti kita diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembali. Ini bukan tempatmu. Kau di perantauan. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Engkau ridha, mardiyah, dan engkau diridhai Allah. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam surgaku, wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Mudah-mudahan. Bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah. Bukan karena doa saya, tapi karena kakak, abang, bapak, ibu mendoakan saya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Hati kami yang terluka, berkat selawat kepadamu, sembuhkanlah hati kami yang luka, jiwa kami yang sakit. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Badan kami yang sakit, berikanlah kesembuhan, kesehatan. Saudara-saudara kami yang sakit, berikan kesembuhan. Wa nuril absari wa diyaiha. Cahaya mata batin kami, berikanlah pencerahan sehingga kami dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa qutil arwahi wa ghidhaiha, makanan ruh kami. Dengan solawat itu ruh kami menjadi kuat. Dengan solawat itu ruh kami menjadi bertenaga. Dengan solawat itu ruh kami menjadi hidup. Sehingga badan kami pun ikut bersemangat. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wa tuqa, berikan kami ketakwaan, wal afaf, berikan kami sifat iffah, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan. Allahumma ghna bihalalika an hamik, tanamkan ke dalam hati kami rasa cukup. Cukupkan kami dengan yang halal ini ya Allah. Cukupkan kami sehingga kami malu untuk berangan-angan untuk dunia, untuk diri kami. Kami hanya bercita-cita untuk santri kami. Kami hanya bercita-cita untuk Islam. Jadikan kami malu untuk berangan-angan dunia. Malu kami meminta kepada Engkau kalau hanya urusan dunia. Dunia ini terlalu remeh-temeh untuk kami jual dengan akhirat kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirnya saya ucapkan selamat tahun hijrah 1448. Mohon maaf, taqabbalallahu minna wa minkum sholih amal. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.